Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik ya, ini jadi penasaran nih dengan Oramon ya. Udah pernah ketemu Mbak Sana ya? Kayak saya lihat foto-fotonya di media sosial sudah foto bareng nih dengan Oramon ya. Iya dong. Oke, Oramon ini kan terinspirasi dari Komodo begitu ya? Oke. Dan ini sudah di launching, sudah diresmikan, sudah diperkenalkan oleh Kemenparekraf Republik Indonesia. Boleh dong kepada pendengar RRI disampaikan seperti apa sih Oramon ini yang akan jadi travel buddy-nya wisatawan di Labuan Bajo ya, Mas Ana? Oke, jadi Oramon ini adalah karakter yang dibuat hasil karya anak Indonesia tentunya oleh Mas Adin dan Mbak Bule gitu ya, yang diinspirasi dari Komodo. Jadi mereka pengen bikin Komodo yang lucu itu gimana sih gitu ya. Dan ini menjadi kolaborasi pertama di Indonesia bagaimana memanfaatkan IP untuk bekerjasama dengan pengembangan destinasi. Nah, di sini kami di Kelalef bekerjasama dengan si pemilik IP ini, Mas Adin dan Mbak Bule ini ya, untuk kita memanfaatkan IP Oramon untuk memperkenalkan destinasi Labuan Bajo. Nah, dalam hal itu sebagai travel buddy nanti Oramon akan kita ajak keliling-keliling nih di Labuan Bajo, kemudian dia akan kerja bareng kita, literally dia magang di kantor BP Balbras gitu ya. Terus kemudian nanti akan menjadi tim kami untuk bertugas mempromosikan lokasi-lokasi ataupun daya tarik wisata yang tersebar di wilayah Labuan Bajo Flores. Oramon ini kapan nanti akan tiba di Labuan Bajo dan akan magang di kantornya Mbak Sana nih ya? Iya, rencananya setelah Lebaran sih. Jadi kan mereka harus ke Hong Kong dulu ya. Ada kegiatan IP internasional gitu. Setelah itu nanti dia akan terbang ke Labuan Bajo. Nanti kita kasih info ketika mereka sudah mulai bisa bekerja di Labuan Bajo. Oke, sebagai IP Intellectual Property ini, Oramon nanti akan bertugas seperti apa sih di Labuan Bajo? Apakah mereka akan dalam konteks menemani ini ikut jalan-jalan atau dijadikan properti untuk foto sebagai ikon di Labuan Bajo, atau gimana sih Mbak Sana nanti tugas dari Oramon ini? Kalau nah konsep ini kan dia bukan badut ya Oramon itu ya, tapi dia adalah karakter yang dia itu istilahnya muncul dengan memiliki sifat-sifat seperti layaknya soal karakter yang hidup lah kira-kira begitu. Nah kemudian dia bentuknya adalah ketika nanti ada kegiatan, ada yang mau perform dengan Oramon misalkan gitu ya, mereka bisa kontak ke kita, nanti kita bisa arrange seperti apa bentuknya, kemudian kita bisa buat banyak kerjasama dalam arti menciptakan produk lokal yang misalkan nggak punya brand, nggak punya mereknya, tapi misalkan ini barangnya bagus, nah kita bisa nanti ke dengan Oramon, kita bikin maklumat dengan Oramon, misalkan kayak gitu. Jadi untuk branding, untuk promosi, kemudian sebagai icon yang diperkenalkan, nah termasuk sebenarnya Oramon sendiri kan dia karakter yang bisa adopsi atau dilisensikan ke banyak hal ya. Nah jadi kita harapannya adalah nggak cuma yang di Labuan Bajo nih yang memang bersama-sama Oramon, tapi banyak produk lain yang juga mungkin endorse si karakter ini, kemudian itu otomatis akan memperkenalkan Labuan Bajo. Jadi contohnya gini, kayak sekarang nih misalkan teman-teman Oramon lagi mau ke Hong Kong gitu ya. Kemudian nanti kalau di sana ternyata misalkan ada produk apa gitu yang suka dengan Oramon, kemudian mereka membeli lisensinya si Oramon misalkan gitu ya. Kemudian ini otomatis kan ketika Oramon di Hong Kong misalkan, di Labuan Bajo, nah gitu modelnya. Jadi kita punya tools lain untuk mengenalkan Labuan Bajo dengan cara indirect. Ketika orang kenal si karakter Oramon, orang akan selalu ingat, oh Labuan Bajo, oh Pantai Pink, oh Pulau Komodo dan lain-lainnya. Ya, bakal nanti akan lalu lalang di semua pamflet, di semua destinasi wisata, di mana-mana ini akan muncul Oramon terus gitu ya. Efektif akan mulai ada nanti kapan, setelah Lebaran gitu ya Mbak Sana?
Kalau biasanya datang ke Labuan Bajo setelah Lebaran. Tapi kalau dari sekarang kita udah mulai ngenalin Oramon gitu ya dengan banyak activity. Utamanya juga nanti ada Asian Summit juga kan. Kita juga akan mulai menjadikan Oramon sebagai ikon untuk memperkenalkan destinasi Labuan Bajo. Nah, karena dia konsep ada travel buddy, berarti dia harus sangat informatif gitu ya. Jadi temenin semua tipe wisatawan, segmentasi wisatawan ke lokasi-lokasi wisata. Dan dia menjadi pusat informasi apa sih hal-hal baru yang ada di Labuan Bajo Flores gitu. Oke. Ya ini menjadi hal yang baru begitu ya dalam rangka untuk mempromosikan pariwisata menggunakan intellectual property begitu. Untuk masyarakat ketahui kenapa kita harus menggunakan IP atau menggunakan karakter dalam mempromosikan wisata ini. Ini latar belakangnya apa nih alasannya, Mbak Sana? Satu tadi ya, kita selama ini kan hanya konvensional untuk mempromosikan sebuah destinasi gitu. Jadi promosinya ayo datang gitu kan. Sementara ke depan itu persaingan kan semakin kompetitif dalam arti cara-cara baru untuk memperkenalkan dan membuat orang itu terpapar terus dengan informasi tentang Labuan Bajo. Nah, hal yang paling sederhana adalah bagaimana agar orang tidak hanya mikir Labuan Bajo ketika dia berwisata misalkan, tapi dia bisa sangat familiar dari sejak kecil, misalkan dia ketemu boneka Oramon misalkan gitu ya, atau dia misalkan dia misalkan dia datang ke sekolah dia sudah dapatkan informasi tentang Oramon atau mungkin tentang Labuan Bajo. Nah, jadi bagaimana kita mengisi top of mind si calon-calon wisatawan ini sehingga ketika mereka tahu Labuan Bajo untuk liburan gitu ya, misalkan itu udah sudah sangat familiar dengan itu. Nah, itu kita pengen. Sehingga nggak hanya lihat Labuan Bajo segmentasi hanya pas wisata saja, tapi juga dalam konteks edukasi, dalam konteks Wonders of the World gitu ya, itu juga bisa menjadi bagian yang terintegrasi dengan adanya karakter-karakter seperti ini. Oke, jadi kalau ingat Oramon, ingat Labuan Bajo itu harapannya ya? Iya, dan kalau semua Oramon harus datang ke Labuan Bajo gitu. Ada di Labuan Bajo. Oke, iya. Jadi teman-teman, untuk siapapun nanti yang akan berwisata ke Labuan Bajo, nanti sudah ada travel buddy-nya, ada Oramon di sana ya. Kalau kita mau foto-foto kayak Mbak Sana, kita bisa nih ya, sudah bisa ya. Aman di studio RRI. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sana. Sukses ya dengan kegiatannya. Mudah-mudahan Oramon ini bisa menyedot perhatian dan juga nanti datangnya wisatawan lebih banyak lagi ke Labuan Bajo gitu Mbak Sana ya. Iya, amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sana. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi. Baik, bersama kami pendengar baru saja tadi disampaikan informasi ya oleh Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Sana Fatina, terkait dengan Oramon. Ini yang sebagai travel buddy atau teman wisata di Labuan Bajo. Disampaikan nanti akan efektif datang ke Labuan Bajo itu setelah Lebaran ya pendengar ya. Walaupun perlu diketahui pendengar bahwa Oramon ini bukan badut begitu ya, tapi dia adalah travel buddy, intellectual property yang menjalin kerjasama dengan pariwisata atau Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk menjadi teman perjalanan wisatawan di Labuan Bajo. Anda yang ketinggalan informasi ini, langsung saja akses kembali di YouTube channel RRI-ND. Untuk informasi-informasi yang kami hadirkan hari ini akan kami tayangkan ulang di YouTube channel RRI-ND. Terima kasih untuk perhatian Anda pendengar. Sesaat lagi nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Pro 1 RRI-ND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.